Bu Yuli. Tes. Masuk Bu Yuli. Suaranya Bu Yuli. Unmute. Ya, sudah ya. Timer sudah, Pak. Oke. Jangan lupa. Siap. Oke, bisa kita mulai, Pak Muslim? Boleh. Sekarang 1. Jadi kita mulai kasus yang satu dulu, yang saya dulu, nggih. Nggih. Habis ini jadi yang skenario jenengan itu ya. Ya. Nah, di sini kita kan bahas masalah anak yang merasa tidak adil. Bentar, Bu. Bentar. Pak Fauzan, mohon maaf ini kelompoknya Pak Slamet kayaknya masuk di room kita ini. Iya, suaranya. Pak Fauzan? Pak Fauzan, suaranya Pak. Nah, ini di room, Iya. di kelas kita, Pak, suaranya Pak ini juga. Oke, sudah. Mas, Sudah tidak, Pak? sudah. Halo, sudah nggih, Pak Muslim? Sudah. Nggih. Nggih. Sekarang 125, oke. Langsung, Bu ya. Nggih, monggo. Kita mulai praktek coaching ya dengan model Tirta. Kita mengangkat kasus yang pertama itu bahwa seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru karena guru tersebut membuka les privat di rumahnya. Dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid yang bernama Muslim. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat di rumahnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan kepadanya juga tidak adil. Mengapa demikian? Karena murid yang mengikuti les pada guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid yang tidak mengikuti les pada guru yang bersangkutan. Jadi kita akan mencoba mempraktekkan praktek coaching dengan model Tirta yang dimulai dari tujuan umum, kemudian identifikasi, dilanjutkan dengan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu ya Pak Muslim? Ya, Bu. Oke. Monggo Pak Muslim. Oke. Bisa dimulai? Ya, selamat siang. Selamat siang Bu Yuli. Bisakah saya minta waktunya sebentar untuk mengobrol dengan Ibu sebentar saja, Bu? Selamat siang Pak Selamat siang Muslim. Wah, Ibu dengan senang hati. Mari sini. Apa yang kira-kira akan diceritakan kepada Ibu? Begini loh, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dengan suatu pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Ketidaknyamanan itu sangat mengganggu pikiran saya. Oh ya, kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita nanti? Iya, Bu. Jadi saya hanya ingin mendapatkan keterangan atau pencerahan lah, Bu, dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Biar saya lebih nyaman lagi belajar. Itu. Terus masih ada lagi yang lainnya?
Iya, Bu, saya juga ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar, Bu. Baiklah, kalau begitu. Sebelumnya, bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran itu? Saya bingung, Bu, yang mana saya itu merasa belakangan ini diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu. Tidak adilnya dalam hal pemberian nilai ulangan, Bu. Saya merasa nilai ulangan saya itu berbeda dengan apa yang ada. Jadi saya merasa tidak nyaman dengan itu, Bu. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Ya, salah satunya mungkin Bu, ini kalau dari Ya, saya, guru tersebut kan membuka les privat, Bu, ya, dan sebagian besar teman-teman di kelas itu mengikuti les privat tersebut, Bu, kecuali saya. ya. Saya tidak bisa ikut les karena saya juga harus membantu orang tua berjualan pada sore hari setelah pulang sekolah itu, Bu. Jadi saya benar-benar tidak bisa mengikuti les tersebut. Kalau bisa dijelaskan lebih lanjut, apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut, Muslim? Saya merasa kalau nilai yang diberikan tidak adil, Bu. Ya, Para murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai baik dari saya, padahal menurut saya juga sama sebenarnya. oh begitu rupanya. Baik, Iya, Bu. Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Ya banyak, Bu, sebenarnya, Bu. Cuman di sini salah satunya adalah guru itu sering nyindir saya, Bu, karena saya tidak mau ikut les privatnya itu, Bu. Saya sering kesindir dengan ucapan-ucapannya. Bolehkah Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Ya, salah satunya pernah, Bu, menyampaikan, "Anak-anak dapat mengikuti les privat di rumah saya apabila memiliki kesulitan dalam belajar." Itu kan termasuk juga sindiran karena saya juga tidak ikut Ya, les privat itu, Bu. kemudian apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Ya, saya merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya yang Muslim rasakan saat ini. Iya, Bu. Iya, itu saya merasa tidak nyaman, Bu, di situ, Bu. Ya, kira-kira langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu, Muslim? Ya, kadang saya juga nanya sebenarnya, Bu, kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Tanya-tanya kepada teman yang ikut, itu sebenarnya. Ya, apa yang kamu tanyakan kepada temanmu? Ya saya kadang tanya materi apa yang disampaikan, kemudian bagaimana pemahaman setelah mengikuti les privat, itu, Bu, salah satunya, Bu. Terus, apa jawaban daripada temanmu? Ya mereka bilang paham dengan penyelesaian soal-soal karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal gitu, Bu, ketika mengikuti les. Sedangkan saya tidak ikut. Ya, kalau dari Muslim sendiri, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Kalau dari saya begini, Bu, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut, Bu, untuk mengonfirmasi dugaan saya, apakah dugaan saya itu benar, itu, Bu. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Terus terang saya masih ragu, Bu.
Saya takut dimarahi, Bu, terus terang itu, Bu. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi sama beliau? Tidak sih, Bu, tidak pernah. Nah, berarti kamu berhak mencoba, ya. Iya, Bu, seharusnya saya memang mencoba menemui guru tersebut, Bu, Bagus. seharusnya itu. Ya, bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan kepada beliau? Ya, saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ikut les itu apakah mempengaruhi nilai saya gitu, Bu. Selain itu saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil itu kenapa gitu, Bu. Salah satunya itu. Bagus. Ayo lakukan. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya gimana ya, Bu, saya rajin belajar, Bu. Setiap malam saya selalu mengulang pembelajaran hari itu dan mengerjakan latihan soal. Selain itu saya juga membuat catatan-catatan penting di buku catatan dengan rapi, Bu. Ya, Saya juga selalu menonton video dari YouTube ya. jika ada materi yang kurang saya pahami. Tapi akhir-akhir ini saya harus membantu orang tua saya berjualan pada sore hari, Bu, akhir-akhir ini. Jadi sedikit harus bisa membagi waktu, Bu. Ya. Apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya berkurang dan saya juga harus rajin membagi waktu, Bu. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kamu kurang belajar, Muslim? Nah, itu, Bu. Mungkin juga seperti itu, Bu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Ya untuk les saya terus terang nggak mungkin, Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya meminta bantuan Tony teman saya, Bu. Ya, Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan kepada saya apa yang belum saya pahami itu, Bu. oke. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Ya mungkin saya akan menemui guru tersebut, Bu, dan menyampaikan ke guru tersebut bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian saya juga akan mengkonfirmasi jawaban tes saya yang berikan, Bu. Ya, Apakah sesuai atau memang dari sayanya, kemudian saya akan belajar lebih giat lagi, Bu, sehingga mendapatkan nilai yang lebih walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan minta bantuan teman yang ikut les, Bu. Itu. wah, ide bagus itu. Ibu sangat setuju dengan rencana kamu. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Ya, mulai besok pagi, Bu. Besok pagi saya akan menemui guru tersebut di sekolah. Selain itu saya akan belajar lebih giat dan rajin lagi, Bu. Nah, bagus sekali Muslim. Kira-kira nih, siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan minta bantuan Tony mungkin, Bu, untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Karena dia teman akrab saya, Bu. Nah, itu baik sekali. Bisa kamu lakukan. Iya, Bu, terima kasih, Bu, meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, Bu. Terima kasih banget, Bu. Oke, Muslim, sama-sama. Mungkin lain waktu
kita bisa berbincang-bincang lagi. Ya, kamu bisa bercerita lagi dengan Ibu Yuli tentang rencanamu yang akan mengunjungi gurumu di sekolah dan menanyakan terkait permasalahan yang kamu rasakan selama ini. Begitu ya, Muslim ya? Iya Bu, terima kasih waktunya Bu. Saya merasa lebih lega sekarang Bu, setelah Ya. bisa ngobrol dengan jenengan Bu. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, Ibu juga merasa senang jika Muslim sudah dapat mencari solusi apa yang akan ide-ide yang akan Muslim lakukan untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Oke, Muslim, karena Ibu masih ada kegiatan lain, percakapan kita bisa diakhiri ya. Ya Bu, saya akan kembali ke kelas lagi Bu. Terima kasih Bu waktunya Bu. Oke, Selamat siang Bu. sama-sama. Selamat siang, Muslim. Pas Mas waktunya Bu, ya. Oke, berarti kita lanjut ke kasus yang kedua ya. ke Oke, satunya ya. monggo. Iya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan praktik coaching dengan rekan sebaya, di mana saya sebagai coach dan juga Ibu Yuli sebagai coach dan saya sebagai Ya. coach. Nah, pada tema ini saya seorang guru yang merasa banyak dari teman-teman guru itu terlihat kurang semangat dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Entah kenapa, mungkin karena banyak tugas yang mereka ampuh ataupun karena indikator lain yang membuat mereka seperti itu. Jadi tujuan umum saya menyepakati tujuan pembicaraan yang berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coaching. Oke, langsung saja kita mulai percakapan kita pada siang hari ini. Selamat siang, Bu Yuli. Gimana kabarnya hari ini? Oke, apa nih yang ingin kamu omongin hari ini, Bu? Oke, selamat siang Bapak. Ini loh Pak, saya itu mempunyai apa ya unek-unek. Akhir-akhir ini itu saya rasakan banyak teman-teman guru terlihat kurang bersemangat gitu loh Pak dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Entah apa mungkin karena mereka banyak tugas di luar sekolah yang atau mungkin yang tugas mereka yang mereka ampuh itu mungkin terlalu banyak atau mungkin karena hal-hal lain, indikator lain yang membuat mereka seperti itu, Bapak. Oh, oke. Jadi Bu Yuli mau ngomong tentang guru-gurunya yang sekarang kelihatan kurang fokus pada pembelajaran gitu ya? Iya, Pak, benar banget. Dari apa yang saya cermati itu seperti itu, Bapak. Oke, baik. Jadi menurut Bu Yuli sekarang teman-teman dari Bu Yuli sepertinya sedang mengalami penurunan motivasi gitulah ya? Sepertinya iya, seperti itu. Dan hal ini berdampak pada berlangsungnya pembelajaran di sekolah, Bapak. Sepertinya kurang Oke, kondusif seperti itulah, Bapak. iya. Lalu kira-kira apa yang ingin kamu lakukan atau kamu dapatkan dari obrolan kita hari ini, Bu Yuli? Ya, setidaknya saya ingin menemani teman-teman itu, Pak, dalam mengembalikan situasi yang aman dan nyaman begitu, sehingga pembelajaran di sekolah itu menjadi kondusif. Seperti itu, Bapak. Ya, 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 saya mengerti kok. Jadi kalau boleh tahu nih, Bu Yuli, menurut Bu Yuli kondisi aman yang nyaman itu seperti apa sih Bu Yuli? Yang dimaksud jenengan di sini? Ya, kayak apa ya? Ya, aman di sini kalau menurut saya itu mereka itu dengan tetap semangat dengan posisi yang sudah mereka pilih, Pak. Jadi sesuai dengan tupoksinya. Kemudian nyaman itu mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati yang riang dan gembira. Jadi
kita sebagai pendidik itu mengajar itu tidak terbebani, tapi kita justru bahagia, Pak. Seperti itu. Oh, iya, oke, yang bagus. Kira-kira jika dilihat dari tingkat semangat teman-teman guru dari Bu Yuli, kira-kira mereka itu sedang di posisi angka berapa hari ini menurut Bu Yuli? Bisa dibilang berapa ya, Pak? Kayaknya di level 6 aja lah, Pak. Cuma ada yang lebih sedikit gitu. Mungkin itu pun karena kondisi mereka yang masih semangat dalam menjalankan aktivitas mereka. Dan mereka menyadari bahwa posisi guru yang mereka pilih adalah pilihan yang sudah mereka pilih. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi komitmen, yang menjadi pilihan kita. Seperti itu, Bapak. Iya, iya, iya. Memang jadi guru itu harus benar-benar disadari benar dari hati ya Bu Yuli ya. Nah, betul, Bapak. Oke, selanjutnya dari apa yang Bu Yuli ceritakan tadi, kemudian kondisinya, berbagai kondisi teman Bu Yuli, kira-kira menurut Bu Yuli kalau ada perubahan ke angka berapa sih yang ingin Bu Yuli harapkan itu Ya, untuk setidaknya mencapai teman-temannya angka tadi itu? angka 8 lah, Pak. Menurut saya sudah bagus. Oke, 8 ya. Selanjutnya kalau 8 kira-kira yang ingin Bu Yuli lakukan untuk membantu teman-teman Bu Yuli agar kembali semangat dan merasakan aman, nyaman dalam pembelajaran itu apa kira-kira? Ya, sebenarnya yang ingin saya lakukan itu, Pak, mungkin salah satunya karena mungkin di sekolah itu terlalu banyak pekerjaan, mungkin kurang apa ya, kurang refresh, mungkin seperti itu. Mungkin kita bisa mengajak mereka ngobrol santai, membahas hal-hal terkait sekolah itu mungkin di tempat yang lebih fresh, mungkin bisa di sekolah, tapi kita mencari tempat yang enak untuk ngobrol. Mungkin itu, Bapak. Atau mungkin bisa di Ok luar sekolah. Mungkin pada oke, saat-saat kita jam apa setelah tugas kita selesai, kita adakan waktu sebentar untuk ngobrol bersama dengan rekan-rekan. Mungkin seperti itu, Bapak. iya. Jadi bisa dilakukan di luar jam mengajar ya, Ya, di kafe mungkin biar lebih rileks ya? nah sambil Iya, dengerin musik gitulah, iya. Bapak. Benar, 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 benar. Lalu menurut Bu Yuli kira-kira dapat melakukan hal itu apa? Seperti apa sih yang ingin Bu Yuli lakukan itu dengan mengajak teman ngobrol, dengan ngobrol santai, dengan rileks itu seperti apa sih yang Ibu Yuli lakukan itu? Cara-cara seperti apa maksudnya? Ya, itu tadi, Pak. Mungkin dengan meluangkan waktu-waktu tertentu dan mengajak mereka ngobrol santai tanpa beban tugas. Mungkin kita luangkan waktu, mungkin pada saat hari Minggu kita bisa kumpul-kumpul di kafe sambil merefresh otak supaya lepas Nah, dari penatnya, mungkin penatnya pekerjaan yang menumpuk seperti itu, Bapak. Jadi kita iya santai-santai mantap, ngobrol sambil rileks seperti itu, Bapak. iya mantap itu Bu Yuli, mantap, bagus sekali itu Bu. Terus kira-kira teknisnya mungkin yang Ibu Yuli lakukan itu untuk hal itu apa? Secara teknis gimana? Ya, saya akan apa berunding lah dengan beberapa teman yang saya anggap mungkin mereka terlalu apa ya over tugasnya. Eh, kita mengundang mereka kumpul-kumpul, kita buat janjian di mana kita ngobrol bareng-bareng santai membicarakan sekitar permasalahan kenapa sih kok mereka itu sepertinya kok nggak enjoy banget gitu loh Pak, kurang semangat, Benar, benar. eh, mungkin apa ya, kayaknya lesu gitu loh Pak di dalam apa saya lihat kesehariannya Iya, iya. akhir-akhir ini Bapak. Jadi begitu. Iya, yang penting iya, yang penting kegiatan itu
tidak langsung berdampak pada kegiatan pembelajaran ya, Bu Yuli ya. Ya, Artinya bisa kita luangkan waktu, di mana waktu kosong bisa kita ajak mereka ngobrol santai atau waktu-waktu tertentu lah ya. iya, Oke, saya sangat setuju dengan hal itu, Bu Yuli. Jadi itu memang bisa memacu semangat teman-teman dari Bu Yuli. Lalu kira-kira yang pas Bu Yuli lakukan dalam waktu dekat ini apa? Kecuali tadi yang sampaikan Bu Yuli rencana yang mau ngobrol itu kira-kira yang dalam waktu dekat-dekat ini apa kira-kira? ya rencana saya itu saya ingin pendekatan sama yang apa yang dekat-dekat dulu, dapat di pada saat jam kosong, mungkin sambil bergurau, sambil ngobrol-ngobrol, kemudian kita janjian menentukan tempatnya. Kita mau apa Betul, refresh sejenak bersama rekan-rekan itu enaknya di mana? Apakah di kafe atau yang sekitar sekolah yang nggak jauh lah, Pak. Sehingga kita bisa iya mantap, saling sharing satu dengan yang lain. Supaya mereka bisa benar-benar hadir sepenuhnya sebagai pendidik di dalam sekolah. Seperti itu, Bapak. mantap itu Bu Yuli, iya mantap. Kapan itu kira-kira mau dilakukan sama Bu Yuli? Ya, dalam waktu dekat ini mungkin 2-3 hari lagi, Bapak, supaya ini tidak berlarut-larut. Mungkin sekitar 2-3 hari akan saya coba untuk mendekati mereka, mengajak ngomong ngobrol dengan mereka. Oke, bagus segera mungkin ya Bu Yuli, segera mungkin itu agar semangatnya terus mengalir. Nah, sekarang kira-kira saya ingin tanya kepada Bu Yuli, dari perbincangan ini apa yang Bu Yuli dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, setelah berbincang-bincang dengan Bapak, saya merasa senang karena dengan perbincangan kita hari ini, yang tadinya saya awalnya itu merasa cemas, was-was dengan kondisi sekolah, karena kondisi semangat teman-teman yang menurun, dan itu menjadi beban dalam pikiran saya. Sekarang saya sudah mengerti dengan perbincangan kita hari ini, setidaknya saya tahu apa yang akan saya lakukan terhadap teman-teman saya tersebut. Begitu, Bapak. Mantap, iya. Kalau begitu mudah-mudahan ini perbincangan kita ini bisa memberi perubahan dan saya tunggu loh, apa, perkembangan selanjutnya, informasi selanjutnya ya, Bu Yuli. Baik, Bapak. Mungkin ada cerita-cerita lain selanjutnya, ya. Nggih, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas saran dan masukannya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terutama unek-unek yang ada di dalam hati saya ini bisa menemukan solusi apa yang akan saya lakukan setelah ini. Nanti setelah Iya, saya mengajak makasih. ngobrol dengan teman-teman, mungkin saya akan minta waktunya Bapak lagi untuk menceritakan bagaimana hasil dari bincang-bincang saya dengan rekan-rekan saya di sekolah. Begitu, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas waktu Oke. yang diberikan. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah, Bu? Kurang Kurang 3 menit, 3 Pak. menit? Terus ini, Pak. Kita kita kembali ke room, nunggu Iya, nunggu apa kayaknya. aja ya. Nunggu instruksi aja.
Bu Yuli, cek. Halo. Bu Yuli. Cek. Bu Yuli. Ya, pripun, Pak? Ayo kita berefleksi. Sudah ngisi refleksi? Ya, ini baru diperintahkan Pak Fauzan ini. Iya. Hmm. Seperti yang kemarin itu kan ya? Kalau kemarin praktek ya. Ya yang iya, Kemarin latihan, sekarang praktik. refleksinya yang latihan, sekarang yang praktek. Ya. Jadi kita ganti refleksi diri praktik kucing ya. Ya, aku tak buka ini. Tak buka refleksi diri. Praktik kucing. Oke, Bapak, siap. Pak Muslim gimana? Kita mau keluar dari sini? Iya wes, tidak apa-apa. Boleh live kok. Kita kerjakan refleksi. Iya. Keluar. Ya. Keluar dari sini ya. Tadi perintahnya Pak Fauzan boleh kembali ke room gitu kalau sudah Iya. selesai. Atau Iya. kita mau menghabiskan waktu sambil mengerjakan. Boleh tidak apa-apa. Iya dong. Sama Bu Yuli. Sudah Bu, sudah Pak. Sampun, Pak. Sampun, Bapak. Ya. Berarti kita bisa keluar nggih, Bapak, dari room ini ya?